Shalom sahabat PPGT dimanapun kalian berada. Halo, selamat berjumpa di Renungan Bina Muda Minggu Prapaskah keempat. Sahabat PPGT yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita saat ini bahwa dunia ini sekarang begitu marak, pergaulan bebas, pemberitaan hoaks maupun ujaran kebencian begitu marak di dunia kita yang kita rasakan saat ini. Namun kita perlu sadar, kita sebagai anak-anak terang, orang-orang percaya, kita perlu mendengarkan renungan hari ini menjadi penguat bagi kita dan menyadarkan kita bahwa kita adalah anak-anak terang. Shalom, selamat siang rekan-rekan PPGT sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Tritunggal, Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami, di siang hari ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur atas segala kasih berkat penyertaan yang boleh kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus menuntun kami, kiranya kami dapat memahami dan mengerti setiap kata-kata yang dapat kami dengarkan ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan atau kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkannya saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Amin. Salam PPGT, kader siap utus. Keadaan yang gelap tentu akan menyulitkan kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, jika terjadi pemadaman listrik, maka kita akan kesulitan untuk melakukan beberapa hal. Apalagi jika terjadi pada malam hari, tentu akan semakin menyulitkan kita. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya terang itu. Keadaan yang terang akan menolong kita untuk melakukan sesuatu dengan mudah. Kata terang tentu sudah sering kita dengar. Dalam Alkitab, terang melukiskan beberapa hal seperti firman Tuhan dan orang-orang kudus. Dalam perikop bacaan kita saat ini, Paulus menyatakan kepada orang-orang di Efesus bahwa mereka dahulu adalah kegelapan, namun pekerjaan Tuhan membuatnya terang. Nasihat Paulus kemudian menyasar perbuatan yang mestinya dilakukan oleh orang-orang di Efesus. Ada yang adalah anak-anak terang. Secara gamblang, Paulus menegaskan bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan dan tidak mungkin menghasilkan kegelapan. Olehnya itu, sebagai anak-anak terang, buah yang harus dihasilkan adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Melalui Paulus, Allah begitu tegas menyatakan bahwa hidup orang Kristen sudah seharusnya menjadi terang atau dalam terang. Hidup sebagai anak-anak terang tentu tidak luput dari berbagai tantangan. Terang Kristus akan senantiasa menjadi pegangan kita dalam menjalani masa muda. Kasih-Nya telah dinyatakan dalam penebusan oleh Yesus Kristus. Kehadirannya membawa terang menjadi sukacita bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Karyanya yang agung hendaknya kita syukuri dengan senantiasa hidup
menurut kehendaknya. Sobat muda, Yesus adalah terang dunia. Jika kita mengikuti Dia, maka kita akan mempunyai terang hidup. Yesus juga telah menyebut kita sebagai terang dunia. Oleh karena itu, sebagai pemuda, mari menjalani hidup di tahun 2026 ini dengan hidup dalam terang, yakni menyatakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dalam perenungan kita saat ini, marilah kita sekiranya merenungkan bahwa apakah kehidupan kita sebagai PPGT betul-betul sudah mencerminkan terang Kristus, yaitu melakukan kasih, keadilan, dan kebenaran. Sekiranya kita senantiasa menjadi anak-anak terang yang hidup dalam Kristus dan menjauhi kehidupan kegelapan. Dimuliakanlah Kristus. Amin. Mari berdoa. Tuhan yang Bapa kami dalam kerajaan surga, kami tak henti-hentinya ya Tuhan mengucap syukur kepadamu karena kasih dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak muda ya Tuhan, sebagai penerus baik dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, di jemaat, dan sebagai penerus dalam bangsa ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepadamu kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sebagai anak muda. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami boleh menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menyampaikan keadilan dalam kehidupan kami dan menyampaikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sekiranya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sebagai anak muda memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya kami senantiasa berlindung kepada-Mu, memohon kepada-Mu, berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak terang dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.